Selamat datang kembali di kanal kami. Pernahkah Anda bertanya-tanya, seberapa besar gaji yang diterima oleh orang paling berkuasa di suatu negara? Saat kita memikirkan kompensasi tertinggi untuk seorang kepala negara, nama pertama yang mungkin muncul adalah Presiden Amerika Serikat. Namun, faktanya kompensasi Presiden AS jauh dari yang tertinggi di dunia. Hari ini, kita akan mengungkap daftar eksklusif 10 kepala negara atau pemerintahan dengan gaji tertinggi, membahas mengapa mereka dibayar begitu mahal, dan mengungkap siapa yang duduk di peringkat pertama dengan gaji yang fantastis. Mari kita mulai mundur dari posisi 10. Di posisi ke-10, kita memiliki Perdana Menteri Luxembourg. Negara kecil ini mungkin adalah salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita. Tingginya gaji pemimpin Luxembourg adalah cerminan langsung dari kemakmuran dan standar hidup yang luar biasa tinggi di negara tersebut. Kompensasi ini memastikan bahwa pemimpin politik digaji sesuai dengan eksekutif top di sektor swasta. Beranjak ke posisi ke-9, kita menuju ke Austria. Sebagai negara ekonomi maju di jantung Eropa, Austria memiliki gaji kanselir dan presiden yang masuk dalam kategori elit global. Gaji ini dijustifikasi sebanding dengan tanggung jawab mengelola salah satu negara paling stabil dan makmur di Uni Eropa. Posisi ke-8 adalah kejutan besar Presiden Mauritania. Penempatan Mauritania, sebuah negara di Afrika Barat, dalam daftar ini sangat tidak terduga. Angka gaji ini seringkali menjadi titik perdebatan. Tetapi data menunjukkan bahwa gaji Presiden Mauritania sangat tinggi, terutama ketika dibandingkan dengan rata-rata PDB per kapita dan ekonomi domestik negaranya. Ini menyoroti variasi ekstrem dalam kebijakan kompensasi global. Kemudian di posisi ke-7, kita terbang ke Oseania, tepatnya di Selandia Baru. Perdana Menteri Selandia Baru menerima gaji yang kompetitif, seperti negara-negara maju lainnya. Kompensasi ini sejalan dengan standar hidup yang tinggi dan ukuran ekonomi negara yang maju dan stabil. Mereka berusaha menarik para profesional terbaik untuk pelayanan publik. Mendekati setengah daftar, di posisi ke-6, kita temukan Jerman. Sebagai lokomotif ekonomi terbesar di Eropa, tidak mengherankan jika kanselir Jerman menerima gaji yang sangat tinggi. Gaji ini mencerminkan peran krusial Jerman dalam politik dan ekonomi global, serta tanggung jawab besar yang diemban oleh kanselir dalam mengelola kekayaan dan kompleksitas industri negara tersebut. Posisi ke-5 ditempati oleh Perdana Menteri Australia. Australia adalah salah satu ekonomi maju dengan biaya hidup yang tinggi, dan hal ini secara langsung tercermin dalam kompensasi pemimpinnya. Gaji Perdana Menteri Australia ditetapkan pada tingkat yang tinggi untuk memastikan kompensasi sesuai dengan biaya dan skala tanggung jawab nasional. Sekarang kita memasuki 4 besar. Di posisi ke-4, akhirnya kita menemukan tolok ukur kompensasi politik global Presiden Amerika Serikat. Gaji Presiden Amerika Serikat secara tradisional ditetapkan sebesar $400.000 Amerika per tahun. Meskipun angka ini terdengar masif, dan memang demikian, ia masih kalah dari 3 negara di atasnya. Di posisi ketiga, kita menuju ke Swiss. Presiden Swiss yang memiliki masa jabatan tahunan bergilir menerima gaji yang sangat tinggi. Hal ini wajar mengingat Swiss memiliki salah satu PDB per kapita dan standar hidup tertinggi di dunia. Gaji ini mencerminkan komitmen Swiss terhadap kualitas dan efisiensi kepemimpinan. Posisi runner-up di peringkat kedua adalah Kepala Eksekutif Hong Kong. Sebagai salah satu pusat keuangan paling penting di dunia, Hong Kong membayar kepala eksekutifnya dengan kompensasi yang fantastis. Gaji ini diselaraskan dengan gaji eksekutif top di sektor perbankan dan keuangan swasta Hong Kong, menegaskan statusnya sebagai pusat bisnis global. Dan inilah posisi puncak, negara yang secara konsisten membayar kepala pemerintahannya dengan gaji tertinggi di dunia, Singapura. Perdana Menteri Singapura menerima kompensasi yang secara signifikan melampaui pemimpin negara manapun dalam daftar ini. Filosofi di balik gaji yang sangat tinggi ini unik. Pemerintah Singapura percaya bahwa untuk memberantas korupsi dan menarik individu paling berbakat dan kompeten, yang jika tidak akan memilih karier yang sangat menguntungkan di sektor swasta, mereka harus menawarkan gaji yang kompetitif. Ini adalah kebijakan yang disengaja untuk memastikan integritas dan efisiensi tertinggi dalam pelayanan publik. Sebagai penutup, daftar ini didominasi oleh ekonomi maju, khususnya di Asia Timur dan Eropa. Peringkat ini menunjukkan bahwa kompensasi pemimpin politik seringkali berfungsi sebagai cerminan langsung dari kemakmuran nasional, biaya hidup, dan filosofi pemerintah dalam menilai talenta politik. Meskipun angka-angka ini mungkin berfluktuasi dari tahun ke tahun, satu hal yang pasti, mengelola sebuah negara besar atau ekonomi global adalah pekerjaan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sampai jumpa di video selanjutnya.